Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa membersamai kembali pada kesempatan subuh hari ini, bisa berkumpul untuk bersama-sama kita bertawasi bil haq, saling menasihati di dalam kebaikan. Kita mempelajari tentang ekonomi Islam. InsyaAllah saya mendoakan semoga ta'lim kita, ya, kita bahas tentang fikih muamalah, berarti kita sedang mencoba untuk melakukan apa yang Nabi SAW perintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga ini menjadi asbab kita menghidupkan Nabi walaupun tidak secara fisik, tapi secara apa yang kemudian beliau ajarkan, karena menghadirkan Nabi itu menjadi salah satu asbab ditolaknya azab atau bencana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan mereka tidak akan diazab sementara engkau berada di tengah mereka. Maka inilah cara kita menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita, tidak secara fisik, tapi secara karakter, teladan, dan ilmu yang kemudian beliau tinggalkan. Semoga Allah mengangkat semua azab dan musibah dari kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari dari bab rezeki, dan mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam perkara-perkara yang kemudian membuat seseorang itu dimudahkan pintu rezekinya adalah bertawakal kepada Allah. Dalam masalah tawakal, kadang-kadang kita ini agak menipis tawakalnya. Ya, lagi-lagi ini disebabkan karena keyakinan kita terhadap apa yang kemudian kita usahakan. Ya, misalnya, kalau kita melihat tawakalnya para nabi, maka di situ kita melihat ada satu kebergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh misalnya, ketika Nabi SAW, beliau dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya seorang manusia di dalam penciptaannya itu mengalami beberapa fase di dalam perut ibunya. Setetes mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Pada fase ini, fayanfukhu fihi ruh, maka Allah memerintahkan agar ditiupkan ruh. Sampai sini, kita bisa ikhtiar atau tidak? Dari berubah menjadi segumpal darah dan kemudian jadi segumpal daging, bahkan sudah ditiupkan ruh. Bisa ikhtiar? Belum bisa. Kebergantungannya ini masih total hanya kepada Allah. Ya. Kemudian kita mengalami beberapa perkembangan, janin sampai bayi, ya, dilahirkan. Masih bisa ikhtiar di sini? Nggak bisa. Kita bergantung kepada orang tua kita, ya.
bergantung kepada Allah melalui orang tua. Umur 5 tahun, masih bisa ikhtiar? Belum. Kebergantungan kita ini masih total kepada Allah. Nah, nanti ketika kemudian kita sudah sekolah, kita sudah bekerja, apalagi pekerjaannya sukses, perusahaannya ada 5, ya, gajinya besar, lama-kelamaan tuh kebergantungan kita tuh menipis. Jadi menipis. Kenapa? Karena kebergantungan kita kalau sudah tambah banyak pada perkara yang lain, biasanya kebergantungan kepada Allah jadi menipis. Makanya biasanya Allah kirim ujian dan musibah agar kita kembali kepada tali yang sudah menipis tadi. Nah, itu diputusin satu-satu. Ini kalau pandemi ini rata-rata Allah putusin semuanya. Ya mungkin karena rasa tawakal kita tuh semuanya sudah tipis. Ada yang bergantungnya kepada gajinya, sahabatnya, pimpinannya, ya, perusahaannya. Maka kemudian Allah menguji kita agar memutus segala kebergantungan kita kepada selain Allah. Dan kita kembali kepada satu tali yang tidak pernah putus, yaitu tawakal. Nah, maka kita lihat ada 2 syarat menurut Abul Qasim Al-Khushairi bahwasanya tawakal ini ada 2 syarat Bapak Ibu sekalian. Pertama, memilih bergantung total dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Ya. Jadi ini luar biasa, segala keadaan. Dalam keadaan susah dan senang. Kira-kira tawakal kita secara umum, ini paling kencangnya di mana Bapak Ibu? Lagi sempit sama lagi luas? Biasanya lagi sempit. Oh, tawakalnya luar biasa. Bedanya kalau lagi senang, usahanya lagi lancar-lancarnya, biasanya tuh agak sedikit meredup. Ya. Nanti kalau sudah dalam keadaan sempit, wah itu tawakalnya luar biasa ya. Sama kalau kita berdoa, kan Allah katakan, diuji di lautan, da'wallaha mukhlishina lahuddin. Ya, itu doanya itu doa yang paling mukhlis. Ya. Naik pesawat, pesawatnya goyang, cuaca buruk, dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang paling khusyuk? Bapak Ibu doa, atau lagi kena gelombang di lautan, atau pesawatnya itu goyangnya luar biasa. Paling khusyuk yang mana? Pesawat. Karena kita tuh tawakal di dalam keadaan sempit itu, Pak. Luar biasa. Da'wallaha mukhlishina lahuddin. Ya. Nah, nanti ketika kita dalam keadaan lapang, biasanya tawakal kita ini sudah meredup. Maka syarat pertama tawakal itu apa? Bergantung dalam segala situasi. Ya. Nah, kedua, ya, maka kemudian dikatakan orang yang tawakal, karena kata Nabi SAW, barang siapa bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka urusan dunia dia, urusan rezeki dia, seperti seekor burung keluar dari keadaan lapar, wa ta'udu bitanan, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Ini kan berarti ada sebuah hal yang luar biasa yang Allah perbaiki dari diri kita ketika kita memperbaiki tawakal kita kepada Allah. Ya. Saya ingat Dhunnun, Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu kan ketika Allah berikan ujian, ya, tenggelam dan dimakan oleh seekor ikan paus ya, yang sangat besar. Yang pertama langsung beliau lakukan itu adalah memperbaiki tawakalnya. Ya, dan langsung berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Langsung memperbaiki tawakalnya. Ya, maka pintu rezeki yang kemudian sangat luar biasa adalah ketika kita
bisa untuk memperbaiki tawakal kita yang sudah meredup dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi, ya. Ini amalan hati, ya, yang ketika bisa diamalkan, Allah memperbaiki segala urusan rezeki kita, ya. Tapi memang kan kemarin sudah kita bahas, dimulai dengan doa, kemudian usaha, kemudian tawakal. Duit, doa, usaha, tawakal, ya. Maka kita benerin tawakal kita, semoga kemudian Allah benerin dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ini yang terakhir sebelum nanti langsung kita selesaikan pada hari ini. Husnuzan. Banyak orang itu yang kemudian pada akhirnya mengalami kehancuran karena dia berburuk sangka kepada Allah. Jadi memang buruk sangka ini kepada Allah kemudian dilarang, kepada makhluk juga dilarang. Ya. Makanya tuh Nabi SAW mengatakan, akdzabal hadits az-zan. Ya. Perkataan yang paling dusta itu prasangka. Bayangkan, prasangka ini padahal belum berupa ucapan, masih berupa pikiran yang kita simpan di dalam hati. Hatta belum disampaikan, kata Nabi, itu perkataan yang paling dusta. Ya. Padahal belum lagi kita ucapkan, masih kemudian kita pikirkan. Kata Nabi, itu perkataan yang paling dusta. Maka kita jauhi prasangka kepada manusia, apalagi prasangka buruk, ya. Kemudian kita hindari prasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Karena berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini amalan yang bisa memudahkan perkara rezeki seseorang. Ya. Nah, maka kemudian dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis qudsi, ya, qala Allah azza wa jalla, ana 'inda zanni 'abdi bi. Saya bergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya. In zanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik bagiku, maka baginya kebaikan. Ya. Nah, ini wa in zanna syarr falahu. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka baginya keburukan. Maka ini penting sekali Bapak Ibu untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam segala kondisi, dalam segala perkara. Ya. Bisa diamalkan. Ini ibadah hati yang memiliki nilai yang sangat besar. Ya, dan dia berefek kepada dimudahkannya ikhtiar seseorang di dalam perkara rezeki. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang kemudian kita bahas dalam perkara yang kemudian membuka pintu rezeki. Kita langsung lanjut dengan perkara yang kemudian bisa menghalangi rezeki. Ya, biar selesai. Yang membuka dan yang menghalangi. Ya. Kadang-kadang masalah rezeki ini banyak yang cari, pelajari ilmu dunianya, tapi ilmu akhiratnya sedikit yang pelajari. Padahal kata para ulama, bisa jadi ada orang ikhtiar dunianya sedikit, tapi yang akhiratnya banyak, maka Allah mudahkan. Ya. Bapak Ibu maunya yang mana? Ikhtiar dunianya banyak, hasilnya sedikit, atau ikhtiar akhiratnya banyak, hasilnya banyak? Ada yang bilang, Ustaz, kalau bisa nggak ikhtiar tapi hasilnya banyak, katanya. Nah, ini bahaya ini, ya. Karena nanti dalam fikih muamalah itu, yang haram ini selalu dimulai dari keinginan mendapatkan yang banyak dengan usaha yang sedikit. Ya. Atau lebih kemudian kita lihat nggak mau ikhtiar tapi hasilnya
banyak. Makanya itulah kenapa orang main judi. Maisir. Maisir ini kan dalam bahasa Arab dari yusr. Yusr ini mudah. Jadi maunya tuh mudah dapat uang, nggak mau susah payah. Ya, itulah nanti banyak orang terjebak dalam investasi bodong ini. Kenapa? Baru kemarin, Pak, ya. Jadi Ustadz, ana tuh ikut satu investasi, habis 4 miliar. Oh. Saya bilang, pasti antum kejebak karena iming-iming keuntungan yang besar. Iya Ustadz. Pertamanya katanya, oh ini nanti antum dapat keuntungan 30%. Ana masukkan 2 miliar. Di bulan pertama 20% itu dari 2 miliar berapa? 400 juta. Waktu dapat nggak diambilnya. Dimasukkan lagi. Kenapa? Diiming-imingi, dinaikkan jadi 30%. Walhasil dia tambah lagi 2 miliar. Bulan pertama dapat untung. Bulan kedua dapat untung. Ketiga, keempat, buntung. Maka ini masalah. Ya, nanti insya Allah Bapak Ibu mengidentifikasi yang haram. Alarmnya itu sudah harus bunyi ketika ada orang datang nawarin sesuatu dengan keuntungan yang besar, dengan ikhtiar yang sedikit. Nah itu sudah harus hati-hati. Ya. Karena segala sesuatu ya harus ikhtiar. Ya. Nah, kita lanjut. Maka kadang-kadang ada orang cari rezeki, capek cari rezeki. Tapi ternyata dia nggak mau melihat perkara akhirat. Mungkin ada yang salah. Yang kemudian menjadi penghalang rezeki saya. Satu, seseorang menunda untuk bertaubat, maka ini menghalangi rezekinya. Menunda untuk bertaubat. Dulu di Madinah, ada seorang ulama dan seorang faqih, kemudian tajir. Tajir ini apa Bapak Ibu? Pedagang. Kalau kita bilang tajir itu orang kaya, tapi kalau tajir itu pedagang, Pak. Kayaknya memang kata-kata tajir ini itu mungkin berasal dari sini ya. Zaman dulu itu mungkin mereka bilang pengusaha itu tajir. Nah, jadi dagang apapun tajir itu. Ya. Dagang apapun tajir. Ya. Nah, jadi ada namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau ini pedagang, jadi sukses Pak. Ini pedagang yang sangat terkenal di kota Madinah. Kaya beliau. Beliau punya usaha zait, minyak yang dikeraskan. Ada 100 tong. Ini harganya mahal Bapak Ibu. Suatu hari ada seekor tikus yang masuk di dalamnya. Beliau ambil tikusnya, beliau buang. Tapi karena kepikiran, tanyalah sama Rasul. Kata Rasul, bukan hanya dibuang, bersihkan sekelilingnya. Beliau pulang, beliau kebingungan karena beliau lupa tong yang mana yang dimasuki tikus. Karena beliau takut, beliau buang 100-100-nya. Akhirnya beliau jatuh bangkrut. Di situ, karena mereka ini dosanya sedikit, mereka mudah untuk mengidentifikasi musibah ini datang dari dosa yang mana, musibah ini datang dari dosa yang mana. Beliau ingat puluhan tahun lalu beliau lihat seorang laki-laki yang terlihat asy'atha akbar, ya, acak-acakan, terlihat bahwa dia seorang laki-laki yang miskin. Terus beliau bilang, hadzal rajul miskin. Ya, ini orang miskin, ya, ini bahasa kita ya, miskin amat, gitu kan? Ternyata inilah balasan dari Allah. Masya Allah, ya mudah bagi mereka Pak, dosanya sedikit kan? Jadi bisa cari tahu, oh ini ternyata dari dosa ini yang saya belum bertaubat. Kalau kita mudah nggak Pak? Dosanya kebanyakan. Ya.
Kalau mereka dosanya sedikit, ya, maka memang luar biasa. Dosa yang tidak ditaubati itu selalu memiliki efek. Ya. Dosa selalu memiliki efek. Begitupun dosa berpengaruh terhadap perkara rezeki seseorang. Turun sebuah ayat, ya. Laisa bi amanikum wa laisa bi amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Bukanlah angan-angan para ahli kitab, bukanlah angan-angan kalian. Barang siapa berbuat dosa, maka akan dibalas. Ini ayat turun, sahabat ini kepikiran semuanya. Ya, saking kepikirannya datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar. Ya, ini ada ayat turun bikin kami gelisah semua. Bagaimana ayatnya? Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berbuat keburukan maka akan dibalas. Mereka datang karena Nabi pernah mengatakan dulu Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar tempatnya di surga. Maka Abu Bakar datang kepada Rasul, tanya, ya Rasul, apakah dosa setiap orang akan dibalas oleh Allah? Yarhamakallah ya Abu Bakar, semoga Allah merahmatimu. Alasta tansab, alasta tahzan, hatta alham yahammuka. Bukankah engkau pernah merasakan sedih dalam hidup? Pernah merasakan kegelisahan? Bahkan demam yang mendera dirimu, itu cara Allah membalas dosamu. Masya Allah. Jadi kalau kita lupa untuk bertaubat, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Taubat itu harus dilakukan setiap hari. Jangan tunggu berbuat dosa besar baru bertaubat. Yang justru yang agak rumit adalah dosa kecil yang lupa ditaubati. Ya. Maka sebelum tidur, ya, ini sebuah amalan ahlul Madinah yang Nabi kata dia ahli surga. Sebelum tidur, itu cara paling tepat untuk kemudian beristighfar atas segala dosa kita. Karena menunda taubat ini bahaya. Berbahaya. Ya. Maka kalau kita tanya, Fir'aun ini bertaubat atau tidak? Taubat. Tapi ditundanya taubat itu. Ya, dia bertaubat ketika air sudah di leher. Barulah dia teriak, Qul amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Ya, saya bertaubat kepada Tuhannya Harun dan Musa. Telat, Bapak Ibu. Terlambat. Ya. Maka dosa menghalangi rezeki seseorang. Ya, dan ini tidak hanya berlaku dalam perkara muamalah. Perkara ibadah juga dosa mengganggu. Malik bin Dinar. Suatu saat nggak bisa bangun sholat malam, terhalang 3 bulan. Ya. Bagi mereka, Pak, meninggalkan sholat malam bagi mereka, dalam tingkatan mereka ini meninggalkan sholat malam itu berdosa. Ini sudah tingkatan mereka, Pak. Jadi mereka menghukumi itu kepada diri mereka sendiri, tidak secara umum. 3 bulan nggak bisa sholat malam. Ternyata beliau tanya kepada gurunya, kata gurunya, dosamu yang mengikat dirimu di atas tempat tidurmu. Allah. Jadi kalau kita terhalang dari sholat malam, bisa jadi dosa kita yang mengikat kita. Ya, di atas tempat tidur kita. Maka beliau itu kemudian baru ingat. Ya, jadi beliau masuk ke masjid, ada seorang laki-laki lagi berdoa. Kemudian orang yang berdoa ini menangis. Dan beliau itu bilang, Hadzal rajul ra'ah. Ini orang riak katanya. Masya Allah. Makanya memang bahaya menghukumi orang lain. Ya, itu bahaya. Kenapa? Karena kita tuh tidak pernah tahu. Kan kita nggak bisa mengukur hati seseorang, bukan? Beliau datang kepada orang itu, beliau minta maaf, barulah beliau bisa bangun kembali sholat malam. Ria. Memang ria ini kadang-kadang yang bisa tahu itu cuman Allah dan pelakunya kan. Ria berasal dari bahasa Arab ra'ah. Ra'ah ini apa? Penglihatan. Jadi berbuat agar dilihat orang lain.
Nggak ada yang tahu kita ria atau tidak, bukan? Yang tahu cuman Allah. Maka hukuman pertama dari orang yang ria itu ya Allah bongkar riaknya kepada manusia yang lain. Itu hukuman pertama di dunia. Ya. Saya jadi ingat dulu tuh ada seorang laki-laki masuk sholat. Ya. Khusyuknya luar biasa. Maka dia dipuji oleh orang di sekitar dia. Masya Allah, ma'ajmal hada. Bagusnya ini. Ya. Kedengeran sama dia, semakin dibuat-buat khusyuknya. Jadi semakin ditekuk mukanya begitu kan. Orang yang sebelah kanan juga puji. Masya Allah, ana baru pernah lihat orang sholat sebaik ini. Ya. Orang yang di belakang dia juga ngomong. Seumur-umur kayaknya inilah sholat paling khusyuk yang pernah saya lihat. Semakin dibuat-buat. Tanpa sadar, waktu lagi sholat, dia ngomong sama orang di samping. Ana hari ini juga puasa loh, kata. Boleh nggak berbicara dalam sholat? Nggak boleh. Allah bongkar rianya kepada orang lain. Ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari ria. Ya, karena memang ria ini hukumannya adalah dibongkar rianya kepada orang lain. Nah, maka pertama Bapak Ibu, apa tadi? Taubat yang ditahan menahan rezeki. Ya. Maka jangan pernah kita kemudian menunda-nunda bertaubat, jangan. Saufa, al-musawwifin. Al-musawwifin ini orang yang saufa nanti, entar dah katanya. Entar baru saya taubat. Ya, belum, sekarang belum. Ya. Menahan diri untuk bertaubat, menahan diri untuk bermuhasabah, menahan diri untuk beristighfar dari dosa yang dilakukan, ini seperti menahan rezekinya sendiri. Ya. Selanjutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sama seperti orang yang menunda salat. Ya. Menganggap remeh perkara salat, maka kemudian rezekinya juga akan diremehkan oleh Allah. Maka jangan pernah kemudian kita menjadikan salat ini seakan-akan di tengah ikhtiar kita mencari rezeki, seakan-akan salat ini selingan, Pak. Dan ini banyak terjadi kepada sebagian besar manusia di luar sana, ketika menjadikan salat ini hanya sebagai selingan di dalam hidupnya. Ya, di tengah-tengah pekerjaan, betul? Lagi rapat, sebentar ya, sholat dulu bentar katanya. Jadi hidup dia itu, sholat hanya selingan di tengah-tengah mencari nafkah. Dibalik, mencari nafkah adalah selingan di tengah-tengah sholat. Masya Allah. Ya. Maka jangan pernah kemudian seseorang itu menahan dirinya untuk mengerjakan sholat, karena bisa jadi kemudian rezekinya ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam nida'un rabbani, di dalam panggilan Allah untuk kemudian kita sholat, di sini kan sudah terang benderang ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita raih kemenangan. Dan ini kan jelas sekali Bapak Ibu. Bagi orang yang dililit hutang, kemenangannya bisa jadi kemudian dimudahkan untuk membayar hutangnya. Iya kan? Bagi orang yang kemudian sedang berikhtiar mencari rezeki, kemenangannya ini bisa jadi berupa kemudahan di dalam mencari rezeki. Ya. Tapi ya banyak orang lebih merasa dia bisa menang ketika kemudian dia meninggalkan sholat, maka dia salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini urusan memaafkan ini penting ini. Ya. Menahan maaf kepada orang lain sama saja menahan rezekinya sendiri. Ya. Makanya meminta maaf ini khudhil afwa. Ya. Ambil peluang memaafkan. Nah, ini luar biasa. Ya. Bagaimana kemudian ada orang, tidak ada yang tidak ada dosa, betul? Yang paling berdosa yang merasa dirinya tidak berdosa. Kita semua ini penuh dosa Bapak Ibu.
Ada dosa antara kita dengan Allah, ada dosa antara kita dengan manusia. Karena memang tidak ada seseorang yang bisa lepas dari gangguan orang lain. Ya, ini sudah satu keniscayaan. Ada orang bersyarikat, dalam syarikatnya ini sudah pasti kemudian ada gangguan. Ya, karena Allah katakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum minhum. Dalam satu perkumpulan maka akan seseorang itu pasti akan mengganggu yang lain. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka jumlah mereka itu sedikit. Maka kita pasti kemudian akan menghadapi gesekan di dalam perkumpulan atau syarikat kita. Maka kita harus banyak-banyak saling meminta maaf antara satu dengan yang lain. Ya. Bisa jadi mungkin rezeki kita tertahan karena kemudian masih ada hubungan kita dengan saudara kita yang belum beres. Ya. Makanya saya suka kemudian mengulang-ulang, ya. Nabi itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa ditinggalkan kepada kita untuk kemudian kita hidupkan, ya. Yaitu keluasan hati beliau untuk meminta maaf dan memaafkan. Ya, kalau bicara memaafkan Bapak Ibu, tidak ada yang menandingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat pemaaf beliau ini luar biasa. Bahkan memang tingkatan-tingkatannya itu ada di dalam Al-Quran. Wal kaziminal ghaiz. Tahan rasa marah. Wal afina anin nas. Yang tadi kita tahan rasa marah, kita maafin. Sudah cukup? Belum. Naik lagi di level terakhir. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan rasa marah, maafin orangnya, berbuat baik kepada orangnya. Masya Allah. Ya Ustadz, tahan marah itu sudah berat Ustadz. Sudahlah, kalau saya sudah berusaha tahan ini. Sudah tahan, nah sekarang maafin. Sudah Ustadz, sudah maafin. Apalagi kata Allah, berbuat baik, berarti kasih hadiah kepada orangnya. Sanggup? Ini memudahkan rezeki insya Allah. Ini kata orang, Ustaz, ini amalan berat ini katanya. Kita sedekah. Ada dua orang, sahabat dan musuh. Mana yang dikasih? Sahabat. Tapi kalau ngasih musuh, pahalanya dua. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kan kadang-kadang kan begitu kita kan. Mau ngasih sesuatu, ini jangan ini. Ya, ini musuh saya ini. Kasih kepada ini. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa memaafkan orang lain di dalam kehidupan. Kenapa? Menahan maaf ini sama saja dengan menahan rezekinya sendiri. Ya. Selanjutnya, matalul ghaniyyu zulmun, kata Nabi. Menahan hutang sementara kalian sanggup untuk membayarnya, maka ini zalim. Ini apa? Zalim. Ya. Nanti kita bahas dalam bab hutang piutang, tapi kita singgung sedikit di sini. Menunda-nunda pembayaran hutang itu zalim ketika dia sanggup. Kalau dia nggak sanggup, maka tidak zalim. Kalau dia nggak sanggup, kemudian ditekan sampai dipaksa, maka bisa jadi kezalimannya pindah bagi yang menagih. Tapi ketika situasinya kita mampu untuk membayar, tapi sengaja nggak kita bayar, sengaja kita tunda-tunda, maka ini bisa kemudian menghalangi rezeki kita sendiri. Apa Nabi kata? Zalim. Maka pentingnya menagih hutang itu di situ. Tapi dengan cara yang baik ya. Karena kita nggak pernah tahu
saudara kita ini berada dalam keadaan mampu atau tidak. Ketika kita lupa menagih, bisa saja dia itu lagi mampu. Ketika dia lagi mampu dan tidak dia bayar, berarti dia zalim. Makanya mengingatkan hutang seseorang itu sama seperti menghindarkan dia dari kezaliman. Tapi ingatkan dengan cara yang baik. Ya. Zaman sekarang ini ada orang nagih hutang lewat, Ustaz, ana sudah tagih dengan cara yang sangat sopan sekali. Bahasanya tuh bagus sekali, ya kan? Ditunjukinnya itu bahasanya ke ana. Oh, bagus ini. Ya. Tapi ana posting di Facebooknya, Allah. Itu antum tagih di hadapan orang itu. Hatta bahasanya sopan, tapi caranya jangan di depan orang. Ya, kenapa hutang ini aib? Aib ini harus ditutupi. Nah, nanti dalam bab hutang piutang kita bahas. Ya, ini bab hutang piutang nih rame nanti nih. Ya, karena kita semua nih pernah berhutang, kita pernah menghutangi. Nanti ada adab-adabnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika kemudian seseorang itu ya dia menyepelekan hutang, bisa jadi rezekinya disepelekan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah berapa tadi? 4. Nah, selanjutnya adalah nafkah. Nafkah yang ditahan. Nafkah. Siapa yang menjadi kewajiban untuk kemudian kita nafkahi? Orang tua, kemudian istri dan anak-anak kita. Jika Bapak Ibu menahan nafkah dari orang yang masuk kategori tanggungan kita, maka bisa jadi Allah menahan rezeki kita. Maka bapak-bapak, kalau istri minta apa, kasih. Penuhi. Bisa jadi itu pintu rezeki bapak-bapak di situ. Tapi Ustadz ini mintanya emas Ustadz. Kalau sanggup kasih. Belikan istri emas itu nafkah atau tidak? Langsung ibu-ibu bilang nafkah Ustadz. Nafkah, kata Nabi, engkau berpakaian, engkau kasih dia pakaian. Engkau makan, engkau kasih dia makan. Engkau punya tempat tinggal, engkau kasih dia tempat tinggal. Maka itulah batasan nafkah. Ya. Di luar itu, bukan nafkah. Tapi seorang suami yang baik, dia akan berusaha untuk menyenangkan istrinya. Itu seorang suami yang baik. Kenapa? Bisa jadi nanti nafkahnya dimudahkan oleh Allah. Ya. Karena memang situasi pernikahan kita itu bisa jadi menjadi salah satu pintu rezeki kita. Ya. Nikah itu kan dalam Al-Quran Allah sebut berapa kali Bapak Ibu? Mitsaqan ghalizah, perjanjian yang berat. Itu disebut itu dalam Al-Quran itu cuma 3 kali. 1. Ya, itu kalau tidak salah Allah mengadakan sumpah setia dengan para nabi. Nabi Isa, Nabi Musa. Ya, itu disebut dengan mitsaqan ghalizah. Ya, ketika Allah mengangkat bukit Tursina di atas Bani Israel, wa rafa'na fawqahumut tur. Itu juga dinamakan mitsaqan ghalizah. Yang ketiga, ketika menggambarkan akad nikah juga dinamakan mitsaqan ghalizah. Jadi pernikahan ini dalam kehidupan itu sama beratnya dengan bukit Tursina yang diangkat di atas Bani Israel. Sama tingginya dengan perjanjian para rasul. Ya, maka jika seorang suami ketika dia terima nikah, ya, qabiltu nikahaha bimahrin madhkur. Ya, naqdan. Ya. Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya yang tersebut tunai begitu kan. Saat itu kan terjadi mitsaqan ghalizah, perjanjian yang sangat berat. Nafkah yang tadinya orang tuanya yang menafkahi, sekarang pindah kita yang menafkahi. Dulu ketika dia meninggalkan salat maka orang tuanya dapat dosanya. Sekarang dia tinggalkan salat, kita yang dapat dosanya. Ya kan? Maka dalam sebuah hadis dikatakan,
jika seorang suami gagal untuk kemudian memikul perjanjian berat ini, maka dia rela tubuhnya dihancurkan malaikat di dalam kuburnya. Masya Allah. Maka perjanjian ibu-ibu, akad nikah ini, sampai kapanpun seorang wanita tidak akan bisa menebusnya dari suaminya. Hatta suatu saat suaminya sakit, keluar nanah dari tubuh suaminya, dia isap satu-satu nanah itu, belum bisa menebus perjanjian yang dilakukan oleh suaminya. Ya, nah, maka ini penting agar kita tuh kemudian menghargai sebuah lembaga yang namanya nikah. Karena rezeki kita itu tergantung dari bagaimana cara kita kemudian memperlakukan keluarga kita, istri kita. Nah, itu merupakan pintu nafkah kita di situ. Ya, saya ingat Umar. Umar tegas atau lembut Bapak Ibu? Ini kalau Umar urusannya tuh golok. Makanya kalau ada apa-apa, ya, udah golok sudah. Mereka tuh takut tanya sama Umar. Mending tanya Abu Bakar, tanya Utsman. Kenapa? Orangnya lebih lembut. Umar nih cuma dua, ya atau tidak. Cuman itu. Ini kalau ada yang melakukan pengkhianatan, Umar cuma tanya, mana orangnya? Dulu, di Mesir itu gubernurnya namanya Amr bin As. Melakukan jual beli dengan seorang Yahudi. Yahudi ini kecewa. Kata orang Mesir, sudah kamu pergi ke Madinah ketemu Amirul Mukminin Umar. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Yang dia sangka, dia bertemu seseorang yang tinggalnya di istana. Karena Umar ini penakluk dua imperium besar. Romawi dan Persia. Ternyata di mana Bapak Ibu? Di bawah pohon korma lagi tidur. Dia datang, dia cerita ke Umar. Umar tuh nggak ngomong apa-apa. Beliau ambil sebuah tulang, beliau garis dengan pedangnya, suruh bawa ke Amr bin As. Sampai di sana, dikasih sebuah tulang yang digaris dengan pedangnya Umar bin Khattab. Amr bin As ini langsung gemeteran. Kasih tulang doang, Pak. Gemeteran. Kenapa? Digaris dengan pedangnya Umar ini tegas Bapak Ibu. Tapi pulang ke rumahnya, apa beliau kata? Kuntiflan amama ahlik. Jadilah kalian di depan keluarga istri kalian seperti halnya seorang bayi yang lembut. Allah. Ini bayangin Pak. Di luar tegas, pulang ke rumah tegas juga. Selesai. Iya kan? Di luar tegas. Misalnya seorang komandan. Di luar tegas, di rumah tegas juga. Habis sudah. Ya, maka menahan nafkah, cara kita memperlakukan keluarga kita, itulah yang menghalangi rezeki kita jika kemudian kita belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi ini Bapak Ibu Masya Allah, lembutnya luar biasa. Nabi ini bisa menyelesaikan, jadi suatu saat beliau lagi bersama sahabat. Datang kiriman makanan dari istrinya yang lain. Kebetulan itu di rumahnya Aisyah. Aisyah keluar, Aisyah tanya, ini dari siapa? Dari istrinya Nabi yang lain. Ada yang mengatakan dari Zainab. Sama Aisyah diambil itu makanan, dibantingnya di depan Nabi dan sahabatnya. Aisyah punya cemburu Bapak Ibu. Ya, maka kata istri zaman sekarang, Aisyah aja cemburu Ustaz, ya apalagi kita katanya. Diambil sama Aisyah, dibanting. Apa kata Nabi? Gharab ummukum. Ibu kalian sedang marah. Selesai urusan. Ini kalau suami zaman sekarang, lu tungguin ya, teman-teman gue pulang habis lu katanya. Jadi Nabi itu memindahkan sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan semudah membalikkan telapak tangan. Masya Allah. Ya, nah ini penting ini kan.
Maka cara kita memperlakukan keluarga kita ini menjadi asbab kita kemudian dimudahkan rezeki. Ya. Nabi, suatu saat Nabi pulang, Aisyah biasanya bikin minum kepada Nabi. Biasanya Nabi itu minum hanya setengah. Kenapa setengah Bapak Ibu? Yang setengahnya akan disisakan untuk Aisyah. Masya Allah. Romantis ya. Suatu saat, gak disisakan sama Aisyah. Dihabiskan semuanya. Ngambek Aisyah. Marah Aisyah. Kenapa gak disisakan? Apa kata Rasul? Aisyah, tadi kamu salah masukin. Bukan gula tapi garam. Allah. Makanya dihabiskan. Biar Aisyah gak merasakan asin. Ya Allah. Ibu-ibu nih, bapak-bapaknya kalau bikin kopinya kemanisan gimana? Kadang kita nih memang mencontoh Nabi, kita lupa ambil dari bab-bab nikah beliau, ya. Atau kadang-kadang tuh kita hanya pilih yang mudah-mudah saja begitu ya. Beliau kan menikah dengan Khadijah, mas kawinnya itu kan dibilang 20 ekor onta merah. Kalau dirupiahkan tuh miliaran. Ya. Ibu-ibu dulu mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat. Ya kan? Makanya ada yang haji itu, ya, dia ambil tarwiyah, pokoknya Ustaz saya mau semua saya lakukan sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Terus anak bisikin, Pak jangan lupa nanti bayar damnya itu 100 ekor kambing. Loh, kok gitu Ustaz? Ya kan Nabi 100 ekor. Ya kan saya, ya. Ya saya lihat Bapak nih uangnya banyak Pak. Ya Ustaz, tapi kan ya, tapi. Ya. Maka perlakukan keluarga kita, istri kita dengan baik. Semoga Allah memperbaiki rezeki kita. Penuhi nafkah mereka, insya Allah Allah memenuhi semua rezeki kita. Amin ya Rabbal alamin. Orang tua minta, istri minta, kasih. Ya. Jika kemudian kita mampu, kasih. Para istri juga nggak boleh menuntut suaminya melebihi kemampuannya. Ya. Karena perempuan ini kan bengkok tulangnya kan. Khuliqal insana min dhillah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah mana? Kiri atau kanan Bapak-bapak? Kiri. Dekat ke jantung. Kata Imam Fakhrul Razi, dekat ke jantung. Berarti untuk didekap, untuk dilindungi. Kenapa bukan dari tulang kaki? Karena perempuan bukan untuk diinjak. Kenapa bukan dari tulang kepala? Karena bukan untuk dipuja. Kenapa dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat ke jantung? Untuk dilindungi. Tapi tulangnya bengkok. Kalau diluruskan dipaksa, maka dia patah. Kalau dibiarkan, maka dia tetap bengkok. Maka lurusinnya pelan-pelan. Betul ibu-ibu? Pelan-pelan kan? Jangan kencang-kencang lurusinnya, bisa patah. Maka banyak suami yang akhirnya tersesat di luar sana karena bengkoknya tulang rusuk istrinya. Begitu ya? Banyak suami yang korupsi karena tuntutan istri. Ya, maka para istri jangan terlalu menuntut suaminya melebihi kemampuan yang dia miliki. Ya. Maka tuh kalau ingat Nabi sama Aisyah itu ya Allah luar biasa. Ya. Sama Khadijah, Masya Allah. Ya. Nabi pulang malam tidur di depan rumah karena Aisyahnya ketiduran. Bangun pagi Aisyah buka pintu, Nabi lagi tidur di depan pintu. Aisyah langsung bilang apa? Kenapa tidak dibangunkan? Tidak ingin mengganggu tidurmu Aisyah. Allah. Zaman sekarang ibu-ibu, kalau saya itu pernah di Mesir, jadi malam itu pulang, udah malam. Ada orang Arab, istrinya mungkin ketiduran di dalam, cara dia buka pintu gimana Bapak Ibu? Dia lari dari jauh,
Kemudian dia tendang pintunya, dia teriak, "Ciat, buar!" Saya bilang, Masya Allah. Patah ini pintunya. Ya kan? Pintunya dari besi. Balik lagi dia. Dari jauh dia Masya Allah. Saya ingat Rasul itu justru tidur di depan pintu. Nggak ingin bangunin Aisyah. Masya Allah. Maka rezeki kita ini bergantung cara kita memperlakukan keluarga kita, nafkah kita, istri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan bisa. Nanti insya Allah ibu-ibu ya, pulang dari sini suaminya jadi tambah lembut insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikasih ATM-nya kan. Tapi ibu-ibunya pun harus ini juga, karena memang nih dua-duanya timbal balik kan. Sama kayak Khadijah. Nabi itu pertama terima wahyu, pulang setelah berhari-hari, pulang ke rumah, Nabi itu langsung bilang, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Berhari-hari nggak pulang, selimuti aku. Diselimuti, diceritakan, aku mengalami sesuatu yang sangat besar. Wallahi, kata Khadijah, demi Allah, la yahzikallahu abadan. Allah nggak akan menghinakanmu selamanya. Dihiburnya Nabi. Istri zaman sekarang, suami nggak pulang berhari-hari. Ya. Kira-kira sampai di rumah, masih lembut kayak Khadijah, boro-boro ya kan. Dikunciin dari dalam. Ya kan? Masuk ke dalam, diperiksanya handphonenya. WhatsApp-nya yang diperiksa duluan. Mudah-mudahan Allah jadikan pernikahan kita seperti Khadijah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Seperti Aisyah dan Rasul. Seperti Ali dan Fatimah. Ya, jadi perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Ya. Dengan istri, orang tua, anak. Mudah-mudahan kemudian Allah memperbaiki rezeki kita. Amin ya Rabbal alamin. Seseorang menahan zakatnya, sama saja dia menahan rezekinya. Nanti ada bab khusus tentang zakat. Ini bisa 2-3 pertemuan ini. Zakat. Zakat ini beda dengan yang lain. Zakat ini punya ciri khas tertentu. Dia punya nisab, dia punya haul. Haulnya 1 tahun. Jika sudah masuk haulnya, keluarkan zakatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah masuk haulnya, itu bukan lagi milik kita. Tapi milik fakir miskin. Ini harus dicatat ini. Bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dan itu bukan milik kita, itu milik fakir miskin. Kalau sudah masuk haulnya, tidak dibayar, maka dia seperti memegang harta orang lain di tangannya. Bapak Ibu kalau lagi megang harta orang lain yang tidak dikasih-kasih, gimana perasaannya? Gelisah kan? Begitupun juga nahan zakat nggak dikeluarin. Kita sudah wajib zakat, sudah masuk haulnya, sudah terpenuhi nisabnya, kagak dibayar-bayar, sama seperti menahan harta orang lain. Maka jangan pernah kemudian kita menahan zakat yang sudah harus dikeluarkan, karena bisa jadi itu juga menahan rezeki. Kita ulangi lagi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menunda-nunda taubat. Yang kedua, menunda sholat. Yang ketiga, menunda untuk meminta maaf. Yang keempat, menunda untuk membayar hutang padahal dia mampu. Yang kelima, menahan nafkah. Ini kan banyak, bisa kita memperbaiki hubungan dengan keluarga. Yang keenam, menahan zakat. Saya doakan semoga Allah memudahkan kita untuk kemudian memperbaiki perkara-perkara tersebut. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wal tarkal munkarat. Fahdina li salihal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.